Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Aska, asrama santri kreatif yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kalam, melanjutkan sebagaimana pertemuan yang pertama. Namun kali ini kita lebih condong kepada penjelasan tentang susunan kalam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa kalam itu tersusun dari 4 komponen, 4 unsur kalam. Pertama, lafaz, murokab, mufid, dan wado'. 4 komponen ini adalah membentuk sebuah ungkapan yang kita sebut dan kita namakan kalam. Pertama adalah lafaz. Lafaz adalah ta'rifnya itu aswatul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz itu suara yang memuat sebagian huruf hijaiyah atau bunyi yang memuat atas sebagian huruf hijaiyah yang jumlahnya itu ada 28 ya. Alif, ba, ta, sa, ja sampai ya. Tuh. Contohnya apa? Ya contohnya lafaz zaidun, amrun, bakrun. Itu contoh-contoh lafaz. Kenapa lafaz zaidun itu dinamakan lafaz? Dia memang sudah bentuk suara yang memuat. Kalau suaranya itu memuat sebagian huruf hijaiyah. Apa saja? Za, ya, dan dal. Tuh. Kedua, murokab. Susunan kalam yang kedua adalah murokab. Murokab itu adalah ma'tarokaba min kalimataini fa aksara tarkiban isnadiyah. Lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ya, lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Susunannya itu susunan tarkiban isnadi. Tarkiban isnadi itu tarkib yang berupa fi'il fa'il, mubtada khobar, syarat dan jawab syarat. Contoh, lafaz dahaba Muhammadun. Dahaba fi'il, Muhammadun fa'il. Jadi lafaz dahaba Zaidun itu dinamakan murokab karena sudah tersusun dari 2 kalimat. Seperti itu. Apa tarkib isnadinya? Ya, tarkib isnadinya adalah dahaba fi'il, Muhammadun fa'il. Jadi susunan fi'il dan fa'il. Atau berupa yang tarkib isnadinya itu berupa mubtada khobar. Zaidun qaimun. Zaid qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Itu dinamakan murokab. Nah, tersusun dari 2 kalimat. Tarkibnya apa di situ? Tarkibnya Zaidun qaimun itu adalah tarkib isnadinya mubtada khobar. Zaidun mubtada, khobar apa ya? Qaimun khobar. Ketiga, unsur yang ketiga dari susunan kalam itu adalah mufid. Mufid itu ta'rifnya ma afada faidatan tamatan yasul sukutu minal mutakallimi was-sami'i bihaitsu la yantadiru syai'an akhar. Jadi mufid itu adalah lafaz yang sudah memberikan faedah yang sempurna, ya, sudah memberikan pengertian pemahaman yang sempurna. Apa cirinya pemahaman itu? Lafaz itu sudah memberikan pemahaman yang sempurna. Cirinya bihaitsu ya yasul sukutu minal mutakallimi awis sami'i bihaitsu la yantadiru syai'an akhar. Orang yang kita ajak bicara atau sami' dalam bahasa Arabnya itu sudah tidak menunggu lagi perkataan dari mutakallim. Orang yang kita ajak bicara itu sudah paham ketika saya ngomong, sudah tidak butuh omongan yang lain, kata-kata yang lain. Berarti menandakan ya apa yang kita katakan itu sudah berfaedah. Artinya sudah memberikan pemahaman, sudah memberikan pengertian terhadap sami', terhadap pendengar. Ya, itu namanya faedah. Itu.
Unsur kalam yang ketiga itu namanya wadha'. Yang wadha' itu ada dua pendapat, dua versi. Yang satu mengatakan al-wad'u huwa al-wad'ul arabi. Ya wadha' itu ya memang produk Arab, berarti menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, wadha' itu adalah qasdul mutakalim. Qasdul mutakalim itu unsur kesengajaan. Ya al-qasdu al-mutakalim, unsur kesengajaan dari orang yang berbicara tadi. Jadi kalau ada ungkapan yang sudah memuat keempat unsur tadi, lafaz, murakab, mufid dan wadha', itu dinamakan kalam. Yaitu dinamakan kalam. Sekali lagi, itu kalam menurut ulama ilmu nahwu, lafaz yang tersusun, yang berfaedah, yang disengaja atau dengan menggunakan bahasa Arab. Itu paham ya, yang mudah-mudahan paham. Filosofinya apa? Kalam tadi seperti yang sudah saya sampaikan pada permulaan kita kaji dalam sharing edukasi, itu adalah komunikasi. Kalam itu komunikasi. Komunikasi itu harus tersusun rapi, ya, perkataannya harus tersusun rapi, tertata, sehingga memberikan pemahaman, memberikan pengertian, ya, dengan unsur kesengajaan, ada maksud tujuan, ya, ada motifnya. Kita ngomong ada tujuannya, ada maksud tujuan tertentu. Artinya ungkapan-ungkapan kita yang kita keluarkan dalam bentuk perkataan itu dicerna, dipahami, dimengerti oleh orang lain. Itu namanya komunikasi. Jadi komunikasi yang aktif itu harus tersusun, terstruktur, ya, tertata rapi, sehingga memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan terhadap orang yang kita ajak bicara, tentunya dengan ada maksud dan tujuan tertentu. Begitu. Ya. Jadi kita susun bahasa kita tata dengan rapi, ya, supaya mudah dimengerti dan mudah dipahami. Kalau sudah dimengerti dan dipahami, berarti pikiran kita itu sampai kepada mereka, ide kita itu sampai kepada mereka. Tujuannya apa ya? Minimal ketika kita ngomong punya pengaruh. Ya, jadi gagasan kita yang selama ini masih dalam berupa ide dalam hati, kita keluarkan dalam bentuk komunikasi. Tujuannya mereka paham tentang apa yang saya omongkan. Itu yang menarik sekali masalah komunikasi itu. Speaking, ya, public speaking, PR. Yang perlu ditekankan, yang perlu perhatikan bahwa komunikasi itu harus menggunakan alat, dan alat komunikasi yang efektif adalah bahasa. Berarti mengkaji nahwu itu sama saja mengkaji bahasa, linguistik, gramatika Arab. Ya, jadi orang yang pandai nahwu itu pandai berbahasa sebenarnya, pandai sangat berbahasa, pintar berbahasa. Alat untuk komunikasi dengan baik dan efektif itu harus menggunakan bahasa. Ya, itu bahasa. Jadi kecerdasan seseorang, luas dan dangkalnya pengetahuan seseorang itu bisa dilihat dengan menggunakan bahasa. Semakin luas pemikirannya, semakin luas pengetahuannya itu, ya, kosakata bahasanya itu semakin luas juga. Ya, semakin dalam ilmu seseorang, semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin tinggi juga gaya bahasanya. Artinya ketika kita berkomunikasi itu tidak harus cari-cari bahasa, sudah ada dalam pikiran kita. Itu cirinya. Makanya Allah itu berfirman, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui. Banyak ahli dzikir itu siapa sih? Ya, banyak penafsiran. Ya, kalau kamu tidak mengerti, ya tanya pada orang yang mengerti. Nah, pertanyaannya itu pasti menggunakan bahasa, menggunakan isi hati, ungkapan, perasaan.
Ketika kamu tidak memahami bahasa orang lain, berarti kamu sudah ada kegagalan dalam pertanyaan itu. Ya, kita bertanya kepada orang yang beda negara, beda bangsa. Saya orang Indonesia bertanya kepada orang Amerika, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin ya pikiran kita bisa dipahami dia, karena bahasanya juga beda. Artinya ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain, kuasailah bahasa orang lain juga. Itulah tiganya berbahasa. Di samping sebagai alat komunikasi, bahasa juga sebagai alat silaturahmi. Ya, menarik sekali kalau kita membahas yang namanya bahasa. Ya, ada bahasa verbal, bahasa isyarat, sampai bahasa hati juga itu kita pelajari. Nah, isyarat saja dari jari kita yang ada di anggota tubuh kita. Ketika saya angkat begini punya makna, punya arti sendiri. Saya rubah lagi begini, ini kan ada artinya sendiri. Ya, begini beda lagi. Ini sudah mengandung arti dan sudah mengandung makna. Ya kan? Banyak sekali gara-gara bahasa kita para saudara. Banyak sekali karena gara-gara kita salah berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda-beda, kita salah paham. Jadinya ya saling fitnah, mengejek, saling menghina. Ya kan? Begitulah bahasa. Jadi bahasa yang indah adalah bahasa persatuan. Bayangkan Indonesia berbagai suku, berbagai adat istiadat, budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Jawa, Sunda, Batak, bahasa ya berbeda-beda. Kalau beberapa orang dari beberapa daerah itu disatukan dan dia menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, tidak akan terjalin komunikasi dengan baik. Maka harus disatukan dengan satu bahasa. Apa? Yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa adalah alat pemersatu bangsa. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Begitulah bahasa. Jadi kita bersyukur di bumi yang kita cintai ini, ya tanah lahir kita ini, ya tumbuh yang namanya bahasa yang banyak, adat istiadat yang banyak, tapi disatukan dalam satu keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Bayangkan India itu tidak punya bahasa nasional, banyak penduduknya, miliaran, tapi ketika dia menggunakan bahasa persatuan nggak punya, bahasanya beda, bukan bahasa ini. Indonesia patut kita sebut. Jadi kembali lagi, jadi filosofinya adalah yang kalam itu adalah kita mengkaji tentang alat komunikasi, yaitu bahasa, linguistik atau bahasa. Ya mungkin itu pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap nanti untuk selalu mengingatkan saya dalam kolom komentar, silakan ramaikan di situ, sharing, kasih kritikan, saran, masukan, ide dan gagasan. Kita saling sharing edukasi, saling tambal sulam, saling mengingatkan. Ya, untuk pengajian kali ini saya cukupkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.